Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini kita membahas tentang pemrograman Vue.js di channel Kidemi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya looping, perulangan di dalam Vue.js. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu sudah biasa ya kita mendengar yang namanya perulangan, baik itu nanti di bahasa pemrograman Java, PHP, dan sebagainya. Ada yang namanya sintak looping. Biasanya kita menggunakan perintah for. Dimulai dari berapa sampai berapa harus dilakukan perulangan. Nah, perintah looping ini tujuannya sih untuk mempermudah kita ya dalam menggunakan perintah yang berkali-kali untuk dijalankan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana looping di dalam Vue.js. Nah, pembahasan looping ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini saya akan membahas tentang yaitu bagaimana kita bisa menampilkan angka yang terurut dengan menggunakan looping. Lalu yang kedua nanti bagaimana kita bisa menampilkan nilai pada sebuah variabel array nantinya. Yang ketiga nanti bagaimana kita bisa menampilkan nilai beserta indeksnya, indeks dari array tersebut. Yang keempat nanti ada sebuah variable array. Nanti bagaimana kita bisa menambah value-nya, menambah nilai di variable array tersebut. Lalu nanti bagaimana kita bisa menghapus nilai yang dari akhir ya, dari yang indeks yang terbesar ya. Lalu nanti bagaimana kita bisa menghapus elemen array pada indeks tertentu. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi looping di bagian pertama ini ya. Oke, kita langsung saja. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan Visual Studio ya. Nah, ini saya membuka Visual Studio. Oke, saya akan tutup ya, semuanya akan saya tutup dengan cara file close folder ya. Saya akan menggunakan open folder di sini. Open folder saya akan simpan di Vue.js project ya, di Kidemi ya, di videos ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah folder namanya looping ya. Nah, seperti ini ya. Oke, select folder. Dan looping yang pertama ini kita akan membahas bagaimana menampilkan angka yang terurut ya. Ini looping yang standar lah yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman ya. Misalnya ya seperti ini. Saya akan menggunakan fasilitas Google Jamboard ya. Jadi ini seperti papan tulis ya. Oke. Klik plus ya. Nah, jadi kalau looping yang pertama ini mungkin kita sudah tidak asing lagi kalau kita belajar bahasa pemrograman itu nanti kita diminta untuk mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, baik nanti itu mau kita cetak secara vertikal maupun secara horizontal ya. Ya, bisa itu dimulai dari angka 1 maupun nanti dimulai dari angka 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kita bisa membuat looping ya di di Vue.js ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya akan buat looping 1 ya, HTML. Seperti biasa kita menggunakan store to HTML ya. Oke, nah ini adalah looping ya, contoh looping misalnya. Contoh looping ya. Oke, kita akan ambil Bootstrap. Kita akan menggunakan Bootstrap di sini ya.
seperti ini. Jadi saya akan pakai style CSS-nya Bootstrap versi 5 ya, seperti biasa, seperti di video sebelum-sebelumnya juga. Lalu saya akan menggunakan Vue.js CDN ya. Jadi boleh di-download nanti di sini. Saya menggunakan yang CDN saja ya, jadi tanpa di-download, tapi syaratnya harus terkoneksi dengan internet ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba buat dulu kelas Bootstrap-nya. Ya, oke. Row seperti ini ya. Oke, call MD8 offset MD2 seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan apa ya, looping ya. Jadi kita coba buatkan di sini new view ya. Sorry, jangan lupa script ya. Script. Nah, seperti ini. New view. Seperti ini ya. L. Ya, L adalah kita ambil app sebagai elemennya. Seperti ini ya. Nah, lalu kita coba terapkan ya. Jadi gunakan di sini juga bisa nih. Yang paling biasa itu kalau kita gunakan di sini deh. Di mana ya? Nah, di sini nih, di list group seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, kita coba gunakan ini aja ya. Oke, saya kopikan seperti ini. Saya ambil satu saja nya seperti ini, lalu kita tutup ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita gunakan v4 ya, v4 seperti ini ya. Misalnya bebas nih, n atau a, misalnya a in 5 misalnya ya, a di dalam 5. Jadi kalau kita coba, kita cetak a-nya seperti ini. Oke, sorry, kita cetak ya. Kita pakai live server ya pada Visual Studio. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi kita melooping mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini saya agak dorong ya. PY3 seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini looping yang pertama kita akan kenal ya. Dan untuk tutorial looping itu sendiri nanti silakan dicari aja di Vue.js ya. Jadi cari yang v4 misalnya ya. Bisa kita cari ya. v4 Vue.js ya. Vue.js. Nah, nanti kita akan lihat di sini documentationnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti silakan dibaca saja di dalam documentationnya ini ya. Oke, nah sekarang kita coba kembali ke slide saya ya. Nah, kita sudah sukses menampilkan angka urut seperti ini ya. Jadi konsepnya seperti itu. A in 5. Jadi A ini nanti di dalam 5 ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau tambah 10 ya, ini diganti aja 10. Jadi kita akan melooping sebanyak 10 nilai seperti itu ya. Nah, kasus yang kedua kita coba bagaimana menampilkan nilai array ya. Kita punya data itu dalam berupa array dan kita tampilkan menggunakan looping ya. Kan biasanya kalau kita menampilkan nilai pada array itu kita menggunakan looping ya. Kita cetaklah berdasarkan indeks dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi biasanya array itu nanti dimulai dari indeks ke 0 seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Oke, kita coba lihat saja ya.
Ini seperti saya save as aja deh ya. Saya save as, jadi saya kasih namanya looping 2 ya. Oke, di sini saya tambahkan blok data seperti ini ya. Misalnya saya buat nama variabelnya families ya, nama-nama keluarga ya. Misalnya nama saya ya misalnya, atau ya bebas lah nanti ya, mau nama-nama tim Avengers nantinya ya, seperti itu ya. Ya, kita coba tim Avengers saja di misalnya Hulk ya, seperti itu. Hulk itu ada K. Hulk, lalu Thor ya, lalu Iron Man nantinya ya. Lalu nanti Black Widow ya, seperti ini. Ya, dan lain-lain ya, nanti boleh ditambahkan. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan anggota ini ya, members misalnya, kita buat members ya, atau Avengers ya, seperti itu ya. Kita akan coba tampilkan di sini. Nah, ini sama konsepnya. Ini adalah bentuk jamaknya, kumpulannya, grupnya. Jadi kita buat di sini misalnya members seperti ini ya. Kita gantikan, nah nanti di sini bebas mau diganti misalnya member tanpa S ya. Biasanya kan S itu menunjukkan dia jamak ya, atau nanti cukup M saja, atau name boleh ya, bebas nanti ya. Member. Oke, sini kita coba cetak member. Seperti ini, kita coba. Saya stop terlebih dahulu yang tadi. Kita coba jalankan lagi ya. Kita coba lihat. Nah, ini Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa juga ya mengakses beserta nomor indeksnya ya, seperti ini nih. Menampilkan nilai array dan indeksnya ya. Jadi cukup kita tambahkan seperti ini nih di sini. Dalam kurung koma misalnya indeks ya. Ini bebas ya. Kita coba i saja misalnya, bisa enggak? Saya coba cetak ya. I bisa seperti ini. Saya titik. Oke, kita coba. 0 Hulk, 1 Thor, 2 Iron Man, 3 Black Widow, seperti itu ya. Atau kita plus 1 supaya nanti dia dimulai dari 1. Karena indeks itu karena array itu dimulai dari 0 biasanya ya. Nah, jadi kalau kita plus 1 nanti dia akan dimulai dari 1. 1 2 3 4 seperti ini. Nah, ini kita sudah menjawab contoh yang pertama, bagaimana menampilkan nilai array ya pada sebuah variable array. Lalu bagaimana nanti menampilkan indeksnya juga, seperti itu ya. Mengakses indeksnya juga. Jadi cukup kita tambahkan aja seperti ini. I plus 1 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau ini sudah ya, kita warnain saja yang sudah. Misalnya warna biru ya. Ini sudah menampilkan nilai array juga sudah. Ini pada bagian 1 ya. Nanti kita akan mengenal array ini looping ini pada bagian-bagian yang lainnya nantinya ya. Bagaimana kalau kita combine dengan mapping nantinya dan sebagainya ya. Mapping data maksudnya ya. Nah, ini tadi sudah ya, menampilkan nilai dan indeks array-nya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menambah elemen array-nya? Untuk menambah data pada elemen array, nanti kita bisa menggunakan push. Jadi ini sekalian menjelaskan tentang array ya. Pembahasan kita ini selain looping, kita juga membahas tentang array ya. Oke, kita coba. Oke, mungkin saya tambah satu lagi di sini. Satu, nah seperti ini ya di atasnya ya. Yaitu input dengan tipe teks ya. Lalu kita terapkan form control sini. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau kita coba lihat nanti hasilnya. Nah, di sini ada inputan datanya. Oh ya, kita coba gabungkan aja dengan ini ya, button group. Jadi ada tombol add-nya. Bukan button group ya, tapi form input group ya. Jadi kita coba combine antara input text sama dengan button ya. Seperti ini. Nah ya, oke. Nah ini seperti ini, contoh dua ini ya. Seperti ini. Kita ambil yang contoh yang kedua ini. Saya cukup kopikan saja. Saya letakkan di sini, kita gantikan. Nah, seperti ini. Ya, teks tetap placeholder misalnya Avenger team Avenger names misalnya Avenger member name gitu ya. Oke, kita coba hapus ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita coba tambahkan tombolnya adalah add ya, ID-nya nggak usah ya, kita buang saja. Ini kita pakai primary saja ya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba jalankan, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Nanti dia akan bisa menambah tim dari Avengers ini ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana ya. Nah, yang paling perlu diperhatikan harus menggunakan model, dan model itu sendiri sudah salah satu tekniknya, maksudnya bukan harus ya. Salah satu tekniknya menggunakan model ya, dan model itu sendiri sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nanti silakan lihat. Dan juga nanti kita akan menggunakan yang namanya event click pada button di Vue.js, itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi nanti di sini ketika kita klik itu akan berlaku event click, dan pada input text ini nanti ada modelnya supaya nanti bisa menambahkan daftar anggota tim Avengers ini, ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini ya, sekali lagi nanti kalau bingung bisa dilihat video tentang event click pada button sama nanti penggunaan view model pada Vue.js ya. Oke, penggunaan view model pada Vue.js. Oke, kita coba. Jadi di sini input ini saya lekatkan model ya. Seperti ini. Misalnya name ya. Lalu di sini saya buat klik seperti ini. Klik ya. Namanya adalah members ya, members titik push. Push apa? Name dari model ini. Kita coba ya. Misalnya apa ya? Dr. String ya, Dr. String misalnya. Add. Nah, nih Dr. String. Ya. Apalagi ya, anggota Avenger. Nih. Captain America. Oke, yang penting tidak teringat ya. Captain America. Nah, seperti ini. Ya. Bisa juga nanti kita buat dia menggunakan metode ya. Kalau di sini kan kita langsung akses seperti ini ya. Bisa kita buatkan di dalam methods jadi seperti ini. Di dalam blok methods ya. Methods. Jadi mengenai data sama methods ini juga sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, contoh seperti ini, pengenalan data dan metode pada Vue.js. Jadi kalau seandainya bingung tentang data dan metode pada Vue.js, nanti silakan dilihat saja video ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Jadi misalnya saya kasih nama adding member, misal nama ini ya, apa nama metodenya ya, seperti ini ya, adding member. Jadi di sini saya buat seperti ini, this ya, members ya, push, nah seperti ini ya, sama dengan push, sama dengan this name. Oke, berarti di sini saya harus tambahkan satu lagi ya, yaitu name, dan kita kosongkan terlebih dahulu nilai awalnya supaya nanti data ini bisa terkait dengan objek komponen form input teks ini ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini nanti dia memanggil adding member seperti ini ya. Oke, kita coba saja ya, bisa nggak? Misalnya Captain America. Oke ya, jadi kita bisa seperti ini membuatnya. Jadi kita cukup memanggil metode ini ya, seperti ini, adding member, seperti itu ya. Dan kita bisa menambahkan sebanyak mungkin ya, misalnya tadi siapa ya, Spider-Man ya, misalnya Spider-Man. Oke, jadi kalau ini mau dikosongkan setelah kita klik tombol add, kita buat seperti ini ya. Oke, this name ini kita kosongkan ya, name. Oke, kita coba ya, misalnya Captain America. Nah, jadi dia kosong ya, whole Spider-Man ya. Nah, karena array ini adalah sifatnya sementara karena dia disimpan dalam sebuah variabel, dimana kalau dia sementara ya begitu kita refresh nanti dia hilang ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau dia dia sifatnya permanen, nanti biasanya kita menggunakan database seperti itu ya. Oke, jadi kita coba lanjut. Nah, ini kalau kita menambahkan value atau menambahkan elemen pada sebuah array ya. Sekarang kita coba bagaimana kita bisa kebalikannya ya, menghapus elemen dari belakang. Jadi dia itu menambahnya kan, kalau kita lihat seperti ini ya, dia itu menambahnya, kalau kita lihat nanti dia seperti ini nih ya. Ini indeks pertama ya, nanti ada apa, indeks ke 1 0 ya, lalu nanti di sini ada indeks kedua ya, nanti ada indeks ketiga, nanti ada indeks keempat dan seterusnya, 0 1 2, indeks ke 0 1 2 3 4. Nah, kalau kita menggunakan sintak pop ini ya, dia akan menghapus pada indeks yang paling belakang ya. Jadi dia akan menghapus yang ini ya. Kalau kita gunakan lagi nanti dia akan menghapus yang ini ya, seperti itu dan seterusnya ya. Kita coba. Jadi kita akan tambahkan di sini button lagi ya, seperti ini, tapi warnanya danger seperti ini, tapi dia nanti akan remove member ya, atau deleting member seperti ini ya. Ini kita buat delete misalnya. Kita coba tambahkan dulu di sini ya, deleting
member ya, seperti ini. Nah ya, kita coba lihat ya tampilannya. Nah, nanti kita coba delete, nanti dia akan menghapus pada indeks yang paling besar, indeks di belakang ya. Nanti ini terhapus, ini terhapus, terhapus, terhapus sampai semuanya kosong ya. Sampai semua elemen array itu nanti terhapus semua di dalam memori utama kita ya. Caranya this ya, members pop seperti ini ya. Sekarang kita coba. Saya tambah misalnya Spider-Man ya. Saya add, lalu saya hapus, delete, 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 delete seperti ini. Ya, jadi konsepnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, dia akan menambah pada indeks yang paling belakang ya, indeks terbesar ya. Jadi kalau di sini kasusnya nanti 0, 1, 2, indeks 2 nya akan dihapus, indeks 1 akan dihapus, indeks 0 akan dihapus seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menghapus elemen array pada indeks tertentu? Nah, jadi caranya seperti ini. Kita akan coba tambahkan di sini. Mana ya? Ini lili. Nih, saya letakkan di sini dulu ya, di bawah sini. Saya akan gunakan bootstrap ini pada list group tadi ya, supaya tampilannya bagus. Saya akan gunakan, nah seperti ini. Nanti buttonnya di paling kanan ya. Berarti di sini saya akan ambil the flag justify content between, seperti ini. Saya letakkan di kelas ini. Ya, kita coba. Kalau saya tambahkan di sini, misalnya sebuah button, ya, button dengan kelas btn danger, ya, btn sm delete misalnya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan hapus, ini terhapus. Kalau saya hapus ini, nanti ini yang terhapus ya. Nah, itu menggunakan perintah apa? Nanti kita akan menggunakan perintah splash seperti ini ya. Jadi splash ini fungsinya untuk menghapus ya. Kita coba cari splash. Nah, nih. Indeks keberapa ya? Berapa banyak yang akan dihapus ya? Satu saja. Jadi dimulai dari indeks keberapa ya? Sebanyak satu elemen. Seperti itu ya. Itu splash bisa kita gunakan ya. Oke, kita coba. Kita coba. Jadi di sini saya akan buat klik ya. Misalnya saya tambah ini delete last saja ya, delete deleting last member misalnya ya. Oke, deleting last member. Nah, di sini nanti deleting member, seperti ini ya. Kita buat. Oke. Nah, kita butuh indeks berapa ya? Misalnya indeks di sini. Ya, berarti nanti kita di sini bisa kita tambahkan ya nilainya, yaitu nilai yang menjadi indeks di sini adalah nilai i ini ya. Nilai i ini, jadi kita tambahkan di sini i seperti ini sebagai parameternya. Ya, lalu nanti kita gunakan this ya. Members ini akan kita hapus ya, members ini. Members titik splash ya pada indeks sebanyak 1. Nah, seperti ini. Kita coba. Bisa enggak ya? Iron Man kita hapus. Oke, Iron Man hilang. Thor kita hapus. Oke. Black Widow kita hapus.
full kita hapus. Oke, kita sudah sukses ya. Nah, seperti itulah. Jadi yang kita pelajarin pada video kali ini tentang looping, dan di sini kita gabungkan dengan array ya. Jadi kita belajar bagaimana menampilkan array dengan nilai terurut ya. 1 2 3 4 5 kasusnya seperti itu. Lalu bagaimana menampilkan nilai array ya. Lalu bagaimana menampilkan nilai array dan indeks dengan indeksnya ya. Lalu bagaimana menambah elemen array ya, seperti tadi kita menambah elemen array di sini ya. Lalu bagaimana kita bisa menghapus elemen array yang paling belakang ya. Yang paling belakang sudah kita bahas juga dengan cara nanti klik tombol ini saja ya. Lalu bagaimana menghapus elemen array tertentu pada menghapus elemen array ya pada indeks tertentu ya, seperti ini. Dan ini juga kita sudah bahas ya. Oke, di bagian pertama ini tentang looping kita sudah bahas beberapa poin ini ya. Nanti kita akan jumpa lagi di video tutorial Vue.js selanjutnya, masih tetap tentang looping tetapi membahas di bab kedua ya. Jadi temanya nanti pokok pembahasannya nanti berbeda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.